Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang hadir ya. Terutama buat narasumber kita ada Pak Odang Supriyatna, ada Bang Alfa Poriajis. Iya, psoriasis, Pak. Ya, oke. Pak Odang, Ya, Pak. biografinya pendidikan S3 Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini Iya. bertolak belakang yang sama WPA. BPA, ya, Pak. Tahun 1992 sampai sekarang mengajar di S1 Pascasarjana di beberapa universitas dan konsultan SDM. Terus wakil penasihat Money Market WPA di dua perusahaan berbeda. Periode pertama tahun 1989-2004. Periode kedua tahun 2018 sampai dengan saat ini. Lalu bekerja di perusahaan jasa oil dan gas, posisi terakhir sebagai managing partner. Saat ini masih di perusahaan pelatihan dan konsultan MGT. MGT apa itu ya, Pak? Kenapa, Pak? MGT itu apa ya, Pak? Sekarang masih, Pak. Saya masih di perusahaan yang sekarang saya di perusahaan Smart Solution System. Oh, Smart Solution System, siap. Yang kedua ada Bang Alfa Poriajis. Ya. Oke, Bang Alfa Poriajis. Biografi S2 Manajemen. Manajemen apa nih, Bang? Ekonomi kah? Iya, manajemen ekonomi. Agak-agak nyambung lah ya. Pengalaman trading sejak 2014, full time trading 2018 sampai sekarang. Iya. Forex. Oke, itu nama channelnya ya. Iya. Lalu selalu suka mengedukasi orang mengenai investasi bodong dan robot trading abal-abal. Jangan-jangan kasus Olip Trade nih, Bang Alfa juga nih yang angkat nih. Robot trading yang kemarin, Pak, yang net Oh, 89 dan siap. sebagainya. Lalu ada Pak Joy Maradoni Ginting selaku CEO-nya Pintarin, S1 Computer Science, lulus 2008, mulai trading sejak 2009 sampai sekarang. Yo. Mentor trading tahun 2012, mendirikan social trading platform sejak 2018, dan sekarang founder CEO Pintarin itu sendiri. Pernah menjadi WPB, baru lulus WPA sekarang Pak ya, nggak CWPA lagi ya. Belum masih CWPA. Tapi sertifikatnya udah keluar Pak? Belum Oh, belum ya? diaktifin. Oke. Lalu ada Bang Alex Setiawan yang selalu hadir setia menemani. Ya, yang biasa penggiat seminar terbanyak di Indonesia ya. Dan mengenal Forex sejak 2010. Seorang pembelajar berkelanjutan yang selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan terbaru di industri Forex. Semangatnya dalam memahami tren dan melawan skema investasi bodong, membantu menciptakan ratusan seminar edukasi di seluruh Indonesia. Oke, tema malam ini cukup unik ya. Mungkin juga buat kawan-kawan penggiat robot, semoga apa yang kita bahas malam ini menjadi pengetahuan kita bersama ya. Temanya adalah bagaimana peraturan EA atau Expert Advisor di Indonesia. Kalau bahasa umumnya kita selalu bilang robot ya. Nah ini kita ke Mas Alfa dulu deh. Sebagai seorang pegiat robot, Mas. Iya. Pertanyaan saya, selama ini kan kita tahu tuh banyak apa namanya robot-robotan, Mas ya. Jadi berimbas kemana-mana. Betul. Jadi kalau menurut Mas Alfa sendiri, Ya. apakah sertifikasi AI ini wajib atau bagaimana, Mas? Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Pak Benny Ginting ya, sudah diundang malam ini. Jadi sebenarnya untuk expert advisor sendiri itu sudah ada semenjak MetaTrader itu dibuat, karena MetaTrader sendiri itu memiliki file
EX4 sendiri, ya, di mana expert file EX4 sendiri itu merupakan file dari robot trading, di mana memang sudah include pada saat Anda menginstal MetaTrader, ya. Jadi sebenarnya memang Export Advisor itu merupakan program dasar dari sebuah MetaTrader, dan memang kalau kita bilang dibuat dari bahasa pemrograman, ya. Nah, cuma yang jadi masalah sekarang karena banyaknya kasus robot trading yang terjadi di Indonesia, sehingga memaksa pemerintah untuk membuat peraturan yang tadinya kan sebenarnya kalau kita berbicara dunia pialang, ya, di mana dunia pialang sebelum terjadinya kasus-kasus robot trading, ternyata peraturan tentang export advisor itu sama sekali tidak ada, ya, karena baru diberlakukan mulai dari tahun 2022 kemarin. Padahal sebenarnya pialang itu sudah dari tahun 2000, Pak. Tapi karena banyaknya kasus sehingga dibuatlah suatu peraturan, ya, suatu peraturan. Dan kalau menurut hemat saya sendiri, sebenarnya untuk memiliki sertifikasi penggunaan robot trading itu sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Karena pada saat Anda menggunakan file EX4, jika Anda menggunakan file EX4, maka itu sudah pasti merupakan sebuah file dari Export Advisor itu sendiri. Karena kan kalau kita tahu file Export Advisor itu kan dalam bentuk EX4, ya. Di mana EX4 itu kan bisa saja berupa indikator, kemudian bisa saja berupa script, dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat jelas bahwa pada saat Anda menggunakan file Export Advisor, itu memang sudah jelas merupakan file dari sebuah robot. Ya, kurang lebih seperti Tapi sebentar, saya potong Mas. Itu bukannya Ya. menjadi hambatan ketika expert advisor itu sendiri digunakan penggunaannya pada broker lokal, khususnya broker Indonesia gitu. bukan merupakan hambatan, Pak, karena kan sudah banyak sekarang robot yang digunakan di broker lokal, dan sudah banyak robot yang broker lokal yang memang mengizinkan penggunaan robot, begitu. Ya, tapi maksud saya secara regulasi kan itu dilarang. Secara regulasi begini, kalau kita berbicara regulasi berdasarkan aturan, ya, mungkin dikoreksi kalau misalnya ada beberapa poin-poin yang saya salah, bahwa aturan dan regulasi penggunaan robot itu kan kita harus membayar sejumlah dana, ya, dana jaminan sebesar 1 miliar. Itu yang pertama jika ingin resmi. Kemudian yang kedua itu kita harus menyerahkan source code-nya kepada regulator, ya. Source code-nya membuktikan bahwa itu benar-benar robot asli, ya. Kemudian tentu saja yang ketiga itu tidak bisa di multi-levelkan. Nah, jadi berdasarkan aturan-aturan itulah yang membuat di mana expert advisor itu menjadi tidak resmi, begitu. Tetapi kalau misalnya kita menilik jika orang yang ingin menggunakan robot pribadi, jadi ceritanya saya membuat programming, ya, saya program, kemudian saya membuat robot bikinan saya sendiri, saya letakkan di broker, katakanlah broker lokal, sebuah broker lokal. Apakah itu harus resmi? Padahal itu robot bikinan saya sendiri, kemudian robot tersebut tidak saya beli dan hanya untuk pakai sendiri dan tidak saya MLM-kan. Nah, ini kan menjadi ambigu di sini, Pak. Seperti itu. Mungkin itulah, mudah-mudahan bisa membuka bahan diskusi kita pada malam ini, Pak. Oke. Cara membangun return jangka panjang adalah melindungi modal dan memaksimalkan profit. Stanley Druckenmiller. Oke, Pak, buat Bang Odang nih. Bang Odang, gimana nih tanggapannya nih, Bang Odang? Iya, bisa dengar suara saya ya? Siap. Bisa dengar Pak ya suara saya ya? Dengar, Pak, dengar, Pak. Bersih, Dengar. Pak. Dengar, Pak. Saya mungkin akan menyoroti dari sisi yang berbeda Pak ya. Karena Siap. saya mengenali Forex itu pada tahun, kalau tadi lihat ya, ada 2 periode sebetulnya. Saya itu pada tahun 90 ya, sampai 95 itu saya sudah menjadi advisor Pak. Ya, pada saat itu belum ada aturan di Indonesia ini. Jadi kekacauan di dalam dunia Forex itu tahun 90 itu sudah terjadi.
Pada saat itu kekacauannya luar biasa ya. Kekacauannya pertama ketidaktahuan para customer ya, para clients. Terus regulatornya pun belum ada karena undang-undangnya kan baru lahir tahun 97 tuh. Jadi belum ada payung hukum yang melindungi atau tentang transaksi derivatif. Lalu pada saat itu kekacauan sudah terjadi ya. Bapepti belum ada, belum melahirkan aturan pemerintahnya, payung hukumnya aja waktu itu belum ada ya. Payung hukumnya itu baru 97. Bayangkan saja, ini kan hierarki undang-undangnya gini Pak. Hierarki undang-undangnya itu pertama undang-undang. Undang-undangnya saja pada tahun 97 pada saat itu. Padahal praktek-prakteknya sebelum tahun 90 sudah terjadi. Lalu turunan dari undang-undang itu baru lahir peraturan pemerintah. Baru tahun 2014. Jadi memerlukan 17 tahun tuh untuk menerjemahkan ya peraturan undang-undang ke dalam peraturan pemerintah. Dan baru lahir lagi peraturan turunannya yaitu peraturan Bapepti ya. Itu pada tahun 2019, bahkan untuk robot trading itu tahun 2022. Nah, saya melihatnya gini. Robot trading itu kan sebetulnya hanya sebuah alat ya. Jadi dari dulu juga sudah alat, cuman alat ini berubah karena adanya artificial intelligence. Dan alat-alat perangkat-perangkat ini tidak cuma ada di derivatif ya, di transaksi forex. Ini sudah ada di semua bidang bisnis ya. Coba Anda lihat bahwa di bank itu sekarang kalau perangkat-perangkat di bank itu sudah berubah. Pendidikan perangkatnya sudah berubah. Di semua sektor sudah berubah. Nah, ini menjadi ramai di forex ya, di berjangka ini karena terjadinya abuse ya, penyalahgunaan. Coba saya abuse paling besar itu di sini. Saya mencatat saja beberapa di dalam tahun 2022-23 itu ada perusahaan ya AT bla 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 itu ada 9 triliun itu yang orang tertipu di situ ya. Terus di perusahaan keduanya sudah ada yang 3 triliun. Ini saya sebutkan saja karena ini sudah terbuka ya di Tempo di mana. Ini di satu perusahaan auto trade itu sudah 9 triliun, itu korbannya udah banyak sekali ya. Di Net 98 itu ada 3 triliun, di MA Pro ada 551 miliar. Binomo ya Vanderhead itu di Binomo yang terakhir itu sudah 83 menjadi ramai. Dan ini menjadi urgensi bagi pemerintah untuk memberikan aturan. Nah, maka berdasarkan latar belakang seperti itu dilahirkanlah satu aturan ya, karena maraknya penawaran paket-paket. Jadi perangkat ini sebetulnya hanya sebagai perangkat. Yang menjadi salah itu bukan di robot, manusianya yang itu. Seperti juga di dalam kedokteran, saya di dunia migas Pak ya, saya udah 20 tahun lebih sebelum migas. Itu setiap teknologi berubah terus ya. Itu akan menjadi bahaya apabila tools atau alat spesial robot ya, di alat kedokteran itu saja di oil and gas juga berubah. Itu kalau di tangan orang yang nggak paham, bukan memberikan keuntungan, bukan kehancuran gitu. Nah ini karena penawaran paket-paket investasi berkedok perdagangan ya, itu yang melatar belakangi kenapa robot ini expert advisor itu harus dikendalikan oleh orang-orang yang mengerti. Makanya Bapepti mengadakan satu pelatihan untuk memastikan alat ini akan bermanfaat di orang-orang yang memang paham di sana. Nah, terus yang kedua itu untuk melindungi kepentingan bersama sebetulnya itu. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa robot ini menjadi penting. Jadi kalau begitu, kenapa sih harus ada undang-undangnya? Karena tanpa ini siapa saja bisa melakukan menggunakan alat yang sebetulnya dia sendiri tidak paham. Bagaimana mekanisme transaksi di dalam derivatif itu seperti apa? Nah ini saya kira itu yang pertama ya. Jadi fenomena robot trading di masyarakat itu ya itu akhirnya robotnya sendiri yang tadi sebagai alat itu menjadi komoditas justru dijual belikan melalui skema member get member gitu ya MML. Jadi padahal ini alat untuk membantu sebuah transaksi bisnis. Alatnya ini justru dijadikan transaksi, dijadikan satu komoditi ya, terus iming-iming profit yang pasti instan gitu ya. Terus masyarakat terus dikondisikan untuk tidak tahu masalah robot. Terus ya. Nah,
inilah urgensi kenapa akhirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 itu dilahirkan. Kalau enggak ini akan semakin kacau balau ya. Nah, padahal kalau kita lihat saya mendekati dari segi akademis saja lah ya. Mungkin Anda yang robot designer itu, developer itu sudah paham lah. Bahwa di dalam sebuah transaksi yang saya pahami ya, dalam 10 tahun terakhir itu, technical itu si technical itu hanya satu faktor, satu variabel yang akan membentuk sebuah price di pasar. Ya, di samping itu ada fundamental. Ya, untuk technical itu memang kuantitatif, jadi gampang dikodifikasi, ya bisa dikodifikasi di dalam robot karena sifatnya kuantitatif. Padahal ada dua variabel lain yang menurut saya itu juga sulit dikualitatif, sulit dikodifikasi seperti psikologi dan sentimen pasar ya. Bagaimana kita mengkodifikasi sesuatu yang sifatnya psikologis? Yang terakhir itu fundamental. Fundamental itu paduan antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi di dalam robot sendiri, saya kira itu bukan sesuatu yang sempurna ya. Jadi masih ada sesuatu yang memang harus dikalibrasi, harus dipelajari. Apakah semua robot yang which is ini akan membuat satu algoritma itu kan pas itu membuat algoritma yang pas event yang masa lalu gitu. Apakah bisa memprediksi sebuah pergerakan price di masa datang, itu pun belum tentu ya. Jadi masih kalau ada sebuah kodifikasi ya terhadap technical itu, menurut saya itu belum seluruhnya karena ada dua variabel lain yang menurut saya itu perlu kodifikasi. Itulah sebabnya di dalam transaksi derivatif itu tidak bisa diserahkan kepada robot, harus ada orang behind the robot, itu yang paling penting. Jadi Nah, ini menurut maksudnya saya intinya robot itu sebenarnya tidak ada masalah asal penempatannya benar gitu Pak ya. digunakan orang yang benar Pak. Ya, Oh, pisau oke. digunakan yang daging tempat di preman itu jadi bahaya gitu. Siap, Gitu. siap. Senjata Betul. itu manfaat di tangan orang yang memang menggunakan, tapi di tangan penjahat itu kan jadi musibah. Lah gitu. Nah, sekarang orang membuat perangkat ya. Sekarang banyak ahli robotik nih malam ini. Dia meyakini bahwa alat ini akan bermanfaat untuk trading. Dia tadi di pembicara pertama Pak Alfa ya. Ya itu kan dia yakin ya bahwa kodifikasi dia yang itu akan bermanfaat, akan bisa memprediksi price masa depan. Tetapi di tangan yang salah kan jadi bencana. Saya kira ini Oh, sebagai pembukaan Pak ya. Kalau saya kupas siap. nanti mungkin terlalu waktu saya. Oke. Ya, kita ke Pak Joy dulu. Pak Joy, secara Bapak kan sekarang mendirikan perusahaan penyelesaian berjangka. Ada ketakutan di teman-teman penggiat expert advisor itu apabila menyerahkan source code ke pihak regulator, maka kemungkinan robot itu menyebar kemana-mana akan lebih besar. Gitu. Gimana, Pak? Oke, saya langsung saja ya ke substansinya ya. Judul kita malam ini tentang bagaimana peraturan EA di Indonesia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira teman-teman semua yang ada di sini sebaiknya baca dulu Perba, Peraturan Bapepti ya, bukan undang-undang itu ya. Perba nomor 12 tahun 2022 ya. Jadi supaya termasuk moderator nih juga salah nih ya. Jadi supaya ini loh pembahasan kita ini lebih intelek sedikit ya. Gitu. Jadi nah, berkaitan yang tadi di dalam Perba itu dijelaskan bahwa apa yang harus kita berikan untuk developer ya. Tadi saya setuju dengan yang Alfa bahwa MQL itu atau MQ5 atau untuk script itu sudah disertakan, betul ya, itu benar sekali ya. Tapi yang diatur pemerintah adalah ketika Anda atau pemerintah itu kan selalu mengatur ketika Anda melakukan sesuatu yang berpengaruh terhadap orang banyak gitu. Jadi kalau buat Anda pribadi di undang-undang ini nggak ada gitu. Jadi kalau saya mau pakai sendiri, saya mau buat robot sendiri itu nggak ada masalah gitu, nggak ada diganggu. Yang bermasalah itu ketika Anda jualan, menciptakan, menawarkan, ya kan? Nah, itu menjadi masalah. Yang bukan masalah, maksudnya itu ada aturannya, gitu ya. Saya ralat. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, yang ketiga ini saya lagi buka perbanya bahwa
di situ yang harus diserahkan itu adalah poin D itu adalah algoritma atau perintah program yang ada di Express Expressor. Nah, kalau kita browsing ya atau ke ChatGPT, apa itu algoritma? Apa jenis algoritma? Jenis algoritma seperti algoritma sekuensial, algoritma percabangan, ya kan, algoritma perulangan atau reiteration, ya kan. Jadi kita tidak menyerahkan source code. Makanya saya bilang tadi kenapa Pak Beni juga ini nggak baca nih gitu. Jadi kita itu harus dibiasakan membaca dulu nih, gitu kan. Jadi kita menyerahkan algoritma, ya kan. Terus algoritma dari Express Advisor itu. Ini menggunakan apa sih? Oh iya Pak, ini algoritmanya menggunakan misalkan locking, hedging, nama algoritmanya apa segala macam. Itu sah-sah saja gitu, ya kan. Terus untuk ke klien ya, untuk pembeli itu menyerahkan manual book atau panduan cara penggunaan Express Advisor, wajar dong di mana-mana juga minta manual book. Lalu memberikan penjelasan paling sedikit itu mengenai cara kerja, cara instalasi, cara setting, termasuk kontak yang dapat dihubungi atau layanan bantuan ketika terjadi kendala dalam mengoperasikan Expert Advisor. Terus transparansi algoritma yang digunakan. Dia bukan bilang source code, tidak ada kata-kata menyebutkan source code gitu, tapi transparansi algoritma yang digunakan, termasuk penjelasan strategi dan sistem perdagangannya. Kan biasa, Pak ini robotnya robot apa? Oh ini robotnya scalping, gimana Pak caranya, strateginya? Oh begini masuknya segala macam. Itu kan biasa kan, kita juga beli kan seperti itu kan. Gitu. Terus juga, nah ini memang ada yang sedikit berat di sini, bahwa kita harus memberikan catatan transaksi selama periode 5 tahun. Jadi sudah dites 5 tahun kan gitu. Nah, itu kan sebagai proven kan, pembuktian kan gitu. Lalu berikutnya layanan bantuan yang beroperasi selama 24 jam. Ya kan, untuk terhadap AI itu. Jadi saya kira nggak ada yang salah di sini gitu. Makanya teman-teman, Mengenai dana 1 miliar yang disebut Bang Alfa tadi itu gimana, Pak? nah itu kembali lagi belum baca lagi gitu kan. Jadi itu ketika Anda membangun sebuah perusahaan penasehat berjangka, modal bersih yang Anda miliki untuk mengambil izin Perba nomor 6 tahun 2020 itu adalah modal bersihnya adalah 500 juta. Nah, ketika Anda mengupgrade ya Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 ini kan tentang penyelenggaraan penyampaian nasihat berbasis teknologi informasi. Jadi Pintarin ini mau berbasis teknologi informasi, ya kan, berupa Expert Advisor. Kita platform itu pun nanti dibilang berbasis teknologi informasi. Nah, kita harus mengupgrade modal bersihnya menjadi 1 miliar. Modal bersih ya, lihat modal bersih itu bisa digunakan dan harus dipertahankan. Artinya kita bisa pakai untuk biaya personal nanti pas akhir bulan itu harus ditambah lagi. Namanya modal bersih gitu. Jadi tidak ada deposit atau segala macam. Itu kembali lagi kita nggak mau baca dulu nih. Baru asal asbun ya kalau saya bilang, asal bunyi aja gitu kan. Jadi usahakan teman-teman baca dulu nih. Ya kan, peraturan itu tidak ada yang menakutkan, malah membantu para klien tuh yang sudah dirugikan dulu seperti yang dibilang Pak Odang, yang Net 89, ATG segala macam. Nah, itu kan menghimpun dana menggunakan robot. Nah, padahal robotnya itu kan nggak ada gitu. Karena saya sendiri menggunakan platform social trading copy trade, saya mencoba tuh. Ada teman saya yang buka 3 akun di Net 89, saya copy tuh pakai platform saya. Nah, itu tidak terkopinya beda harganya. Dan log di tempat copy trade kita itu adalah error price gitu. Jadi kita nggak bisa mengcopy dengan price-nya dia. Berarti di sana kan bukan pakai robot, tapi mengedit price gitu. Nah itulah kenapa peraturan itu muncul. Bahwa benar nggak ada robotnya, benar nggak ada EA-nya. Seperti itu. Nah, jadi coba teman-teman sekarang bisa buka di Google Perba ya nomor 12 tahun 2022, Perba Bapepti ya. Nah itu nanti baca pelan-pelan. Itu menarik banget dan sangat mengayomi undang-undang yang ada di situ. Mungkin itu Pak Beni. Oke, gimana nih tanggapannya Bang Alfa setelah diterangkan nih secara lugas oleh Pak Joy ini? Oke, makasih penjelasannya Pak Joy. Ini Ya, saya sama. baca yang di apa namanya? Ini kan saya juga ada ini di pasal 4, Pak. Coba di pasal 4 di halaman pasal 4 di halaman 7. Itu poin M, Pak. Kalau memang kita sama, Ya. itu kan di situ dikatakan bahwa menyertakan file instalasi, koma source code, koma dan atau master code, Pak. Halaman 7. Iya, yang di halaman 7 ini, Pak, yang pasal 4, Pak. Halaman 7 pasal 4
ayat berapa, Pak? Halaman 7, pasal 4, M, Pak, M. Yang M. MA. Menyertakan file instalasi, source code, dan atau master code, Pak. Oke. Berarti di situ di ini kan disampaikan bahwa memang kita harus ini kan apa namanya menyerahkan source code kan, begitu Pak? Jadi yang pasal 4 itu kita baca ya di situ ya. Hmm. Pasal 4 fitur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh salah satu bursa berjangka untuk kemudian direkomendasikan. Jadi expert advisor itu harus dites oleh bursa. Bursa itu kan tempat kita berdagang kan, ya kan. Nah Iya, iya. ini kalau pasal 4.m-nya berarti ayat 3-nya aplikasi sistem atau program yang dipergunakan sebagai expert advisor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B paling sedikit memiliki fitur open close, mengubah stop loss, mampu melakukan analisa teknikal, terus sampai yang M itu menyertakan file instalasi source code atau master code, ya kan? Itu. Nah, Ya. ini diserahkannya ke siapa, Pak? Persyarat itu kembali ke ayat 2, Pak. Persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagai penasihat berjangka yang dapat memberikan nasihat berbasis teknologi informasi itu harus punya izin usaha, memiliki aplikasi dan segala macam. Nah, itu diserahkan ke bursa, Pak. Bapak serahkan Iya. Oke. Paham. Bapak serahkan ke bursa. Kalau bursa Iya. menyebarkan source code Bapak tuntut, Pak. Kan gitu. Bukan kita serahkan ke klien, Pak. Karena kan Bapak bilang ini punya barang nih, sama seperti mobil lah kalau Bapak tes. Kan semuanya harus ada blueprintnya, Pak, dicek satu-satu. Masa nggak mau sih bursa? Lagian bursa punya apa harus menjual barang Bapak? Itu Bapak bisa tuntut loh, Pak. Gitu. Karena punya Bapak kan. Gitu. Iya. Iya, seperti itu. Oke, sip. Oke, clear, Pak Beni. Berarti Ya. berarti maksud dari pasal 3 ini yang ayat M paling tidak bahwa expert advisor itu memiliki source code sendiri gitu. Bukan berarti bahwa harus diserahkan. Kurang lebih Tidak. seperti Tidak, ke klien itu tidak diserahkan. Jadi sifatnya ketika Bapak tentu harus punya perusahaan dulu, penasihat berjangka, lalu punya perusahaan penasihat berjangka itu apa namanya, misalnya udah punya Perba 12 lah, izin Perba 12, maka dia memberikan itu ke bursa, Pak. Bursa ngetes nih dites sama si bursa. Setelah tes bursa ACC, bursa ini sekarang ada 2 ya, Pak, bursa ICDX dan JFX. Nah, kita kebetulan penasihat berjangka ini sekarang cakupannya bisa sampai ke kripto, Pak. Jadi nanti bursa kripto juga bisa. Nah, kita kasih ke bursa suruh tes, bursa nyatakan itu lolos atau apa namanya istilahnya di approve, maka keluar surat rekomendasi. Surat rekomendasi Bapak bisa menjual, ya kan? Nah, di mana kalau untuk ke klien seperti yang tadi, Pak, hanya buku petunjuk, keterangan ini segala macam. Tapi yang file-file tadi itu tidak ada ke klien, Pak, gitu. Itu hanya ke bursa untuk Bapak mendapatkan rekomendasi, begitu, Pak. Berarti kita tetap harus menyerahkan source code ke bursa, Pak ya. Intinya itu ya. Saya tidak tahu teknisnya seperti apa, tapi yang jelas itu akan dites dan diperiksa seperti itu, Pak. Gitu. Ya kan Bapak tinggal bilang, Pak, saya ini ada hak cipta punya saya ya, jadi ini tidak mau tersebar kemana-mana. Itu sah-sah saja saya kira. Di mana-mana juga kan yang lain membuat sesuatu itu kan akan menyampaikan hal seperti itu kan, tidak pengen dijiplak atau ditiru atau segala macam kan seperti itu. Gitu. Jadi Bapak ya nanti ke bursa yang bagian research-nya kan, bagian observasinya kan seperti itu, Pak. Gitu. Oke. Ya. Oke, jelas ya, Bang? Tapi sebagai seorang aktivis trading kan terkadang kalau expert advisor itu kan tidak selamanya kita buat sendiri, ada yang kita beli gitu loh. Dan kita beli itu kan hanya berupa file EX4 di mana tidak tercantum source code-nya. Nah, kalau yang kita beli apalagi seperti kita beli dari MK5 misalnya, itu kan jelas tidak ada source code-nya, Pak. Nah, itu untuk regulasinya seperti apa kira-kira? Mohon maaf, ini maksudnya Bapak ini sebagai trader atau akan menjual, Pak? Saya misalnya begini, saya menemukan bahwa robot itu bagus dan saya melihat di marketplace misalnya, dan saya beli. Tetapi yang saya beli itu hanya file EX4 untuk menggunakan robot tersebut, tapi EX4-nya saja tanpa source code-nya, Pak. Maksudnya Bapak mau menggunakan pribadi source Bukan, code itu? saya pakai dan bagus dan saya akan jual seperti itu.
Ya kalau jual, kalau Bapak pakai sendiri itu tidak perlu ada tidak perlu ada persetujuan bursa dan lain-lain. Tapi kalau Bapak mau jual, ya itu harus effort Bapak dong. Bapak, saya bisa kok chatting. Ini saya mau beli tapi harus sama source code, bisa kok. Gitu. Kalau nggak bisa ya bursa nggak akan kasih, Pak. Gitu. Itu sudah peraturan Oh, kan. Seperti oke, itu. oke, Jadi oke. diusahakan ya dihubungin pihak developernya segala macam agar mereka mau berikan. Kalau nggak ya nggak bisa, Pak. Seperti itu. Oke, oke. Baik, baik. Makasih, Pak. Sama-sama. Oke, tak ada satupun aturan trading yang bisa 100% profit sepanjang waktu. Jesse Livermore. Nih saya ke Pak Alex dulu nih. Pak Alex, kira-kira sebagai Chief Development Officer dari Pintarin, kira-kira bisa nggak ada wadah untuk membantu teman-teman penggiat robot ini supaya bisa mendapatkan regulasi yang tepat gitu. Saya mau nambahin sedikit statement soal ini ya, source code. Kalau menurut hemat saya, kenapa source code harus diperlihatkan? Karena itu kan dalam bentuk pengujian dari bursa. Dari robotnya disampaikan bahwa robot ini menggunakan teknik moving average, ada indikator ini, ada indikator itu. Kalau tidak dilihat source code-nya, bagaimana mereka membuktikan bahwa benar AI itu menggunakan teknik indikator misalnya moving average, terus ada stokastiknya. Ya, jadi itu hanya untuk pembuktian. Saya rasa tidak perlu takut kalau sosok kita dilihat sama bursa, dan ini adalah regulator ya. Istilahnya memang mereka punya hak untuk mengecek semuanya. Nah, mudah-mudahan di sini hadirnya Pintarin bisa mewadahi semua, seperti kekhawatiran Pak Alfa tadi harus setor 1 miliar. Pemilih A nggak perlu setor, lewat Pintarin itu bisa diajukan selama sudah memenuhi syarat. Misalnya dia sudah punya track record selama 5 tahun. Saya Kemudian tambahin Bang Alex, 5 tahunnya boleh back test kok. Jadi nggak harus ke depan gitu, boleh back Oh, test. boleh backtest ya, nggak harus forward Boleh, ya. boleh. Nanti Oke, oke. Pintarin akan memfasilitasi, Pak. Siap. saya beranggapan bahwa akun itu sudah AI-nya sudah dipakai 5 tahun dan terbukti memang bagus karena sifatnya untuk dipakai orang banyak ya. Jadi Perba nomor 12 2022 ini saya rasa untuk melindungi masyarakat lah ya, karena selama ini kita lihat banyak program robot, ngaku-ngaku robot tapi ternyata memang ya harga itu diambil by dealer ya biasanya. Jadi bukan langsung robot yang ngambil tapi tipu-tipu lah, dan itu sudah terjadi banyak korban yang kita lihat belakangan ini. Saya rasa itu aja. Mudah-mudahan Pintarin memang benar-benar bisa mewadahi para penggiat robot, terutama yang jago-jago coding bisa kumpul di Pintarin. Amin. Oke. Jadi buat teman-teman penggiat robot ya, jadi nggak perlu takut lagi. Solusi sudah ada dan sebenarnya solusi itu dibuat untuk kita bersama. Oke, kita lanjut. Jadi gimana nih Bang Alfa? Mau lanjut buat izinnya atau gimana nih? Lanjut, Pak. Memang Lanjut. akan ikut tes penasehat nanti, Pak. Oh, Oke, siap. boleh komen sedikit Pak ya. Boleh Pak Udan. Begini Pak, lahirnya ini tuh lahirnya Perba nomor 12 2022. Ini Perba itu kan aturan teknis Pak. Payungnya kan undang-undang. Jadi kenapa ini lahir? Karena ada dua hal penting yang mengatur di Perba ini. Yang pertama robotnya itu sendiri Pak. Ya, robotnya itu harus dikalibrasi, harus memenuhi norma-norma yang ditetapkan oleh Bapepti. Ada 14 lah, open close position transaksi, ada beberapa, termasuk tadi ya short post dan tadi yang diperdebatkan tadi. Itu robotnya yang sekarang robot developer itu dengan adanya peraturan ini tidak serta-merta dia bisa memasarkan ini, tidak bisa pakai karena harus dikalibrasi Pak itu Pak. Harus memenuhi 14 ini, harus menyerahkan persyaratan ini. Itu yang pertama. Jadi tidak semua robot harus bisa dipakai. Itu ada di Perba nomor sekian, ayat berapa tuh? Ayat halaman 6 lah itu ada. Yang kedua orangnya. Ya, orangnya harus
kalibrasi juga nih oleh asosiasi dan Bapak ini orangnya ngerti apa nggak ngerti gitu. Jadi Jangan pula jadi oknum nanti kan. iya, jadi dua hal itu aja sebetulnya yang di verifikasi itu. Kalau kedua ini terverifikasi ya bisa buka perusahaan itu. Jadi orangnya, tapi the most important thing itu sekarang orangnya ya behind ini. Kalau sistem kan bisa dibeli Pak, tapi orang kan susah ya itu nempel kan. Saya kira itu. Jadi Perba ini ngatur dua hal itu sebetulnya. Orang yang menggunakan robot dan robotnya sendiri itu yang harus dikalibrasi. Nah, diharapkan dengan dua hal ini bisa meminimalis adanya penipuan-penipuan itu. Dan saya yakin juga orang-orang yang banyak kejebak di sini juga karena ya, tadi iming-iming oleh para pedagang tadi ya. Saya kira itu lah. Kalau ini terpenuhi, ya udah itu teknisnya nanti harus dengan uang 1 miliar dan sebagainya itu. Saya kira itu adalah inti-inti dari Perba 12 2022 itu Pak. Terima kasih Pak. Siap. Saya mau nambahin sedikit ya, Bang. Silakan. Ya, jadi Silakan Pak. agar teman-teman informasi saja untuk teman-teman di dalam Perba itu untuk membacanya jangan, mungkin teman-teman saya sering dengar ya, wah ini source code nanti diserahkan ke klien seperti apa. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya di pasal 4 itu berbeda dengan di pasal 5. Jadi di pasal 4 itu adalah proses kita ya kan mendapat persetujuan. Ya kan mendapat persetujuan untuk sistem informasi berbasis expert advisor itu. Jadi mendapat persetujuan. Jadi ke regulator. Nah, kalau pasal 5 itu adalah hal yang harus kita penuhi ke klien. Nah, maksud saya tadi di pasal 5 itu tidak ada kekhawatiran bahwa kita harus menyerahkan ke klien source code dan yang lain-lain. Justru kita menyerahkan cara kerja, cara instalasi, cara setting seperti itu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Di pasal 4 dan pasal 5 itu ke regulator, ya kan. Saya kira sah-sah saja dalam kita mengambil suatu regulasi, izin segala macam memang banyak yang harus kita serahkan, kita penuhi administrasinya kan. Nah, yang pasal 5 itu untuk ke klien. Nah, di pasal 5 itu enteng-enteng aja saya kira, artinya tidak memberatkan kita, tidak membuat apa yang kita jual itu menjadi istilahnya bisa ditiru dan yang lain-lain saya kira. Jadi itu dua hal yang berbeda di Perba ini. Mungkin itu ya bagi teman-teman yang mau baca Perba nomor 12 tahun 2022. Terima kasih. Oke. Saya akan selalu mengurangi posisi ketika saya loss. Dengan begitu saya hanya akan memiliki posisi kecil saat trading berakhir buruk. Paul Tudor Jones, ini salah satu trader yang sudah cukup lawas juga ya. Oke, saya ke Bang Alek nih. Bang Alek, kira-kira ada sedikit kisi-kisi kah mengenai Pintarin dan apakah Pintarin ini membuka hubungan kerjasama yang cukup luas dengan teman-teman penggiat expert advisor atau cara-cara kerjasamanya seperti apa? Silakan Bang Alek. Ya, Pintarin ini kan platform berbagi ide. Kemudian selain sebagai wadah untuk mengedukasi dan sebagai penasihat berjangka, kita berharap benar-benar kehadiran Pintarin ini bisa menjadi sebuah oase ya atau angin segar di dalam dunia investasi di Indonesia, khususnya di bidang edukasi. Nah, coder-coder kita yang hebat-hebat di luar sana, kita bisa memberikan peluang untuk membuat sebuah edukasi bagaimana mensosialisasikan robot trading ini. Karena selama ini di Indonesia saya lihat untuk pembelajaran tentang robot trading, bagaimana cara membuat robot dan sebagainya itu masih berbayar ya di rata-rata di luar negeri atau mungkin di Udemy, karena saya pernah ngikutin kelasnya juga di sana. Di Pintarin nanti suatu saat saya berharap ada coder-coder yang mau bekerja sama dengan kita membuka kelas-kelas edukasi untuk coding EA. Dan ini nanti tidak perlu lagi ngeributin soal source code yang diambil. Tapi kalau pribadi-pribadi dari trader Indonesia sudah mengerti dengan cara pembuatan robot, bisa membuat mengotomatisasi pengalaman tradingnya dalam sebuah robot, saya rasa itu akan jadi lebih enak nanti ya. Jadi Pintarin ini adalah wadah yang memang benar-benar
kita jadikan sebagai wadah untuk mempertemukan semua yang berkepentingan dan punya kegiatan-kegiatan positif di dunia industri forex ini. Saya rasa itu aja ya, Bang Den. Oke. Pak Joy, saya mau tanya, masalah sertifikasi itu apakah hanya dari bursa saja atau Bapepti saja atau ada pihak lain yang juga ikut mengeluarkan? Untuk expert advisor berdasarkan peraturan Bapepti untuk di bursa industri berjangka ya, derivatif lainnya atau pasar fisik juga ya, pasar fisik termasuk kripto itu saat ini rekomendasinya untuk expert advisor itu berbasis sistem teknologi informasi itu masih direkomendasikan oleh bursa. Jadi dapat surat rekomendasi bahwa expert advisor kita disetujui, maka kita langsung bisa mendapatkan izin perban nomor 12. Jadi pihak lain sih belum ada ya kalau untuk yang sertifikasi Indonesia. Ya kalau untuk luar mungkin ada, tapi kan apakah itu berlaku di sini kan tentunya pasti tidak kan, gitu. Ya. Gitu seperti itu. Satu Pak pertanyaannya, itu mahal nggak Pak bayarnya? Kadang kan ada teman-teman penggiat ini kan mungkin ya ada kendala dana atau gimana gitu loh Pak. Saya kira seperti yang disampaikan Bang Alex tadi bahwa kita akan membantu kan. Kita justru Pintarin ini kan berbasis komunitas ya, aplikasi berbagi ide segala macam. Jadi kalau memang ada IE yang bagus yang bisa kita rekomendasikan melalui Pintarin ya, kita bisa bekerja sama. Jadi tentunya kalau perihal biaya saya kira sangat minim ya. Biayanya kita bantu urus administrasinya, berkas dan mendapatkan rekomendasinya dari bursa. Selama si pihak pembuat itu atau pemilik itu dapat memenuhi ya apa yang diminta seperti yang sampaikan Pak Odang tadi, ada 14 ya Pak Odang ya. Hal yang harus dipenuhi di pasal 14. Nah, itu dapat dipenuhi ya kan. Saya kira itu hampir umum deh, bisa open stop loss, bisa apa itu yang diminta di pasal 4 ini, hampir semua IE bisa seperti itu saya kira. Ya kan? Atau saya buka misalkan saya sendiri sering mesen IE itu banyak ada yang sudah kenal saya itu mungkin 200.000, 300.000, yang paling kompleks itu kemarin sampai berapa layer itu 400.000 cuman gitu. Dan tentunya itu kan tinggal minta nambah kayak stop loss apa segala macam itu mudah banget bahkan gitu kan. Gitu mereka bisa buatin gitu. Jadi kita bisa bantu nanti kerjasamanya bisa ke Bang Alex ya. Kita tinggal buat pola kerjasamanya seperti apa yang saling menguntungkan antara kita seperti itu. Ya, ini kabar gembira ya buat teman-teman penggiat advert advisor ya. Nih CEO-nya sendiri loh yang ngomong, Pintarin bersedia mengakomodir loh ya, tapi sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku, term and condition. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya silakan typing nggak apa-apa ya, atau mau ngomong juga boleh. Ini ada satu pertanyaan nih. Bang Benny gimana cara daftar Pintarin? Nah ini Pak Alek nih, gimana nih Pak Alek cara daftar Pintarin? Cara daftar apa dulu nih? Mungkin cara daftar supaya jadi member kali di Pintarin nih. Kalau aplikasi kan nanti tinggal di-download, daftar, verifikasi. Itu kalau untuk dari sisi aplikasi. Tapi kalau mendaftar sebagai apa ya, mungkin sebagai edukator atau sebagai, kalau yang kita bicarakan adalah robot, ya silakan kita bisa diskusikan dulu ya. Kita diskusikan karena untuk menjadi trainer di bawah undang-undang ini kan harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, minimal certified sudah ya. Jadi kalau tidak harus didampingi gitu kan. Saya rasa seperti itu. Kita bicarakan dulu lah ya qualified-nya seperti apa. Insya Allah kita bisa bantu apapun yang dibutuhkan teman-teman penggiat di industri. Oke. Memilih time frame rendah untuk kemudian mengelola cara trading jangka pendek bukanlah tindakan memalukan apalagi sebuah dosa. Barbara Rockefeller. Wah, ini kayaknya untuk scalper nih. Oke, saya kembali ke Pak Odang nih. Pak Odang, ini tadi udah dari sekian banyak mengenai undang-undang, source code segala macam, terus sampai adindanya Pak Odang ini dari Pintarin mau mengakomodir. Ini tanggapan Pak Odang untuk kedepannya gimana nih? Gini, saya gini ya. Jadi
ini satu yang positif sebetulnya. Saya tunggu ini untuk certification itu udah lama, udah puluhan tahun saya. Karena sebetulnya saya melakukan ini juga 5 tahun terakhir itu bukan di Indonesia Pak, di luar ya. Nah, dengan adanya sertifikasi ini kita akan semakin apa namanya, kita akan semakin profesional lah di dalam melakukan ini. Kayak ini kayak ID lah, kita ini punya apa? Ada lembaga yang mengakui kita sebagai profesional itu. Selama ini kan kita ngaku-ngaku aja kan, tidak pernah di recognition bahwa kita ini pekerjaan kita tuh pekerjaan yang sama juga dengan pekerjaan-pekerjaan lain ya. Karena saya bekerja di beberapa industri Pak, di oil and gas seperti sekarang. Jadi orang pada saat kerja di forex, di komoditi itu nggak bisa keberatan kalau dia menjadi seorang profesional di bidang itu. Nah, dengan adanya recognition seperti ini malah bagus. Nah, saya ingin angkat sedikit Pak ya, karena saya terus terang selama 10 tahun ini saya tidak cuma di practitioner ya, saya juga ada di kampus di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga riset ya. Saya pun di birokrat ya, saya pernah juga membantu lembaga-lembaga di Bareskrim, saya pernah membantu soal gini. Nah, saya ingin mengangkat ini ke dalam satu yang lebih advance Pak. Kalau Pak Joy ini menyetujui dan kawan menyetujui, sekarang saya sudah mengelingkan Pak profesi kita ini dengan kampus. Saya rencananya mau bikin program magister untuk bursa berjangka nih. Kalau Bapak-bapak support, ini bisa kita bikin program ini Pak, magister di bidang itu, which is sebagian pelajarannya itu sekitar bursa berjangka nih. Kita bisa bedah ya Pak industri ini dari segi practitioner seperti apa. Ya salah satunya itu bagaimana EI ini expert advisor ini berperan di dalam industri ini. Kita dekati juga dari secara otoritasnya, birokrasi seperti apa. Lalu kita bedah secara ilmiah seperti apa hingga profesi ini menjadi profesi yang terhormat Pak. Nah kalau ini menjadi pintar, ini kan harus lebih pintar kita dari yang lain. Nah saya ini sebetulnya mau usulkan ini ke asosiasi ya, supaya belajar kita ini tidak berhenti Pak, karena dengan percepatan teknologi itu kan kita terus ngubar terus Pak. Mungkin sekarang yang kita bikin ini merasa paling update. Siapa tahu dalam sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan atau setahun ke depan ini menjadi suatu ilmu yang jadul gitu. Nah ini kalau mau kita angkat ini ke satu yang lebih tinggi supaya belajarnya jalan terus gitu. Jadi betul-betul mau. Ayo Pak, maju Pak. Ayo. Makanya kita Pak Ginting, saya kalau ada waktu kita ngobrol ya Pak. Siap. Saya sudah ketemu pemilik universitas Pak, dan saya sudah 3 kali dan dia menyanggupi Pak, asal Bapak bisa menyediakan orang-orang yang paham di industri ini. Saya bilang orang-orang udah ada, jadi untuk mengajar S2 nggak perlu S2. Nanti yang ngasih nilai profesor, ngasih doktor, tapi pengajarnya kita Pak. Siap Pak. Dan yang sama kita jadi magister di bidang itu. Boleh Pak, boleh. Kalau gitu boleh nanti kita sama-sama ini bicara. Jadi kita menggali industri ini lebih dalam Pak. Nah kita kan nggak tahu nih apa di balik pasar ini, siapa sih pengendalinya. Di balik kan banyak misteri yang belum kita paham di industri ini Pak. Nah kita ungkap ini dari keilmuan hingga ini menjadi satu ada makomnya lah Pak. Seperti kita nih jadi ahli dokter spesialis. Kalau ada dokter spesialis, kita ada bursa bersama spesialis Pak. Tapi yang bersertifikasi magister gitu loh Pak. Setuju Pak Ginting ya? Kita ngobrol Pak. Setuju Pak. Setuju banget nih. Bang Alfa setuju ya. Jadi Setuju. buat teman-teman yang ada di sini nih, jadi jangan berkecil hati kalau selama ini profesi trader itu terkadang dianggap sebelah mata ya. Padahal sebenarnya profesi trader itu yang paling disayang mertua kalau tidak MC Pak ya, tidak margin call, kalau profit ya aman. Nah ini dengan adanya Pak Joy, Pak Odang, Bang Alek ataupun Bang Alfa ada misi ke depan yang lebih baik untuk membuka jalan buat semua teman-teman baik itu penggiat advert officer atau teman-teman yang biasa mengisi seminar atau mentoring. Semoga jalan yang terbuka ini menjadi lebih baik ke depan, tapi dengan garis bawah harus melalui prosedur yang benar. Salah satunya dengan disertifikasi terlebih dahulu. Setuju Pak ya? Betul.
Jadi Oke, kalau dan mau pintar Pak, nanti salah tulisnya harus sertifikasi karena nanti orang-orang yang memberikan sertifikasi itu jadikan pengajar. Jadi kita sambil satu kali masuk nyapu semua Pak. Magisternya dapat, sertifikat dapat, semuanya dapat. dan di Ya, sini salah satu yang akan mengakomodir adalah Pintarin ya. ya, Ya, saya ingin mengundang teman-teman juga, bagi teman-teman yang apa namanya, mungkin kayak pertemuan minggu lalu itu pada nggak tahu bahwa dalam melakukan sertifikasi untuk menjadi seorang penasehat berjangka ini harus punya perusahaan atau segala macam. Itu tidak seperti itu gitu. Jadi teman-teman kita bisa fasilitasi. Yang penting memang persyaratan untuk saat ini minimal S1 ya, Bang Alex ya. Jadi S1 Anda bisa langsung mendaftar untuk jadi prosesnya sekarang itu akan diberikan pelatihan 3 hari dari Aspektindo ya, untuk Anda pelatihan baik itu technical analisis, undang-undang dan yang lain-lain, yang untuk Anda untuk selanjutnya nanti setelah 3 hari kita akan dites sebagai bisa nggak membawakan materi itu untuk sebagai seorang mentor ya. Baru setelah itu nanti diuji di Bapepti. 2 hari ada ujian tertulis dan ujian wawancara gitu. Jadi teman-teman yang S1 dari jurusan apapun bisa mendaftar. Kalau memang sudah lama berkecimpung di dunia ini, silakan ayo melalui Pintarin kita bisa membantu sertifikasi teman-teman ya. Ya, yang tentunya pastinya kalau nanya biaya, ya biaya pelatihan di Aspektindo ada biaya sendiri yang diterapkan oleh Pak Aspektindo. Nanti biaya ujian di Bapepti ada sendiri ya, yang dibayar ke kas negara. Nah ya teman-teman harus siapkan itu pastinya. Kalau di luar kota ya sama akomodasi, paling kalau nanti ujiannya berada di mana. Karena ujian atau pelatihan ini selalu berpindah-pindah gitu. Kalau pelatihan sih kemarin di Aspektindo masih online ya. Online cuma saja pada saat kita presentasi itu langsung ke Aspektindo di Jakarta. Terus kalau Bapepti ujiannya dia suka pindah-pindah. Kadang Medan, Jakarta, Bali, Surabaya itu pindah-pindah gitu. Nanti tinggal ujian itu gitu. Seperti itu. Jadi cukup mudah lah sekarang gitu untuk mendapatkan akses menjadi seorang penasihat berjangka seperti itu. oke. Waktu adalah teman Anda. Hasrat adalah musuh Anda, Jack Bogle. Oke, malam ini saya benar-benar senang ya karena banyak ketemu orang-orang hebat. Kesimpulan malam ini adalah jangan berkecil hati buat teman-teman yang ada di luar sana, buat teman-teman yang punya skill, karena semua jalannya sekarang sudah terbuka. Termasuk Pak Odang juga alhamdulillah memberikan sebuah solusi ya buat teman-teman yang memang mempunyai wawasan yang luas, skill yang bagus, diberi kesempatan. Demikian juga dengan Pintarin. Nah, semoga semua ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan memajukan para penggiat pasar modal, khususnya pasar berjangka maupun pasar saham ya. Dan buat teman-teman masih ada yang mau bertanya, saya persilakan ya. Monggo, karena memang waktu kita sempit ya. Tes penasihat kapan Pak terdekat? Katanya tahun ini udah nggak ada ya? Informasi terakhir Pak, kemungkinan ada di November Pak. November ya. November. Berarti Semoga tidak diundur. 3 hari pelatihan di Jakarta, nanti Betul. tesnya pindah-pindah ya. Ya, Pelatihan makanya pelatihan kemarin online Pak, yang di Aspektindo. Oh, 3 naik. hari itu online dari pagi sampai sore. Nanti hari keempat baru Bapak ke Aspektindo untuk presentase Pak. Seperti menjadi seorang mentor, di mana yang Bapak ajarin itu 2 orang dari Aspektindo, 1 dari Bapepti gitu. Jadi nanti akan dilihat dia seolah-olah mereka menjadi seorang nasabah gitu. Bapak mengajari technical analysis dan yang lain-lain seperti itu. Oh Pak iya. Joy, bisa dikasih kisi-kisi nggak pertanyaan yang paling berat ketika presentasi itu apa Pak? Saya kira buat teman-teman yang ada di sini nggak ada yang berat ya, karena pertanyaannya itu pertama adalah kita harus mempresentasikan RPT, rencana pengolahan transaksi, trading plan. Wah, itu udah mahir semua nih saya lihat. Wah, sebelum trading harus menciptakan trading plan ya kan. Terus yang kedua bisa menghitung margin call ya kan, bisa menghitung apa namanya, tingkat margin Nah, call-nya ini Pak, kapan. masalah margin call ini agak susah Pak. Kita Mudah. cuma tahu ngitungnya hajar lot Pak. Mudah, lihat bilang aja nanti itu Cacing-cacing kalau udah naga-naga merah-merah Pak. itu kalau udah merah-merah berdarah-darah udah margin call Pak gitu. Jadi nanti contohnya misalkan kita modal misalkan margin
1.000, terus kita masuk 1,5 lot. Nah, berapa di uang berapa nanti kita akan margin call. Nah, seperti itu. Jadi itu nanti kita harus bisa melatih hal seperti itu. Lalu cara trading nanti kita presentasi buka MetaTrader, ya kan? Gimana cara trading, ambil posisi segala macam. Nah, saya kira semua teman-teman bisa lah, ya kan? Para jago-jago semua ini gitu, ya kan? Para pinter-pinter untuk trading. Jadi saya kira sangat disayangkan jika tidak mau mengambil sertifikasi ini, saya kira gitu. Seperti itu. Gampang kok. Untuk trader ini sangat mudah. Cuman nanti ketika lulus dari Aspeptindo, dapat sertifikat sebagai mentor, itu bekal untuk melanjutkan ujian di Bapepti. Nah, itu yang harus banyak ngapal undang-undang. Undang-undang banyak tuh. Berapa soal ya kemarin? 100 soal 5 esai kalau nggak salah. 90. 90 ya, Pak? Ya, 90. pesan. Nah, jadi itu undang-undang. Nah, Ya. itu kan udah beda lagi. 10. Kalau gagal di situ, ada ujian berikutnya, tinggal ujian. Jadi tidak usah ikut pelatihan lagi yang di Aspeptindo karena sudah lulus kan yang di Aspeptindonya seperti itu. Ya, mungkin dari Pak Odang ada kiat-kiat Pak supaya lebih gampang menghadapi ujiannya Pak, atau banyak doa sama tahajud kali. Enggak, kalau bapak-bapak memang mau ikut ya, ini kan saya dengan Pak Ginting itu 3 hari training, itu ada 33 paket PPT ya, PowerPoint. Kalau dihitung-hitung karena ratusan ya lebih dari 700 halaman, jadi nggak mungkin. Nah kalau mau ada bank soal, kalau mau nanti saya kirimlah melalui Pintar. Bang itu juga ada bank soal, latihan tulisan latihan situ. Nanti banyak lah. Terus beberapa ini juga materi juga bisa di-share. Pak itu juga Pak Ginting punya tuh. Saya juga punya file. Jadi kalau misalkan Anda mau ikut sebulan sebelumnya dibaca-baca lah. Jangan 3 hari belajar ya, 2 harinya bikin presentasi, besoknya ujian, itu banyak yang kelelahan karena kita harus baca banyak hal. Kalau sulit sih enggak. Cuman karena banyaknya materi kadang-kadang orang bingung mana dulu yang mempelajari gitu. Nah, kalau Pak Ginting bisa share lah itu materi-materinya, bagus Pak. Ratusan halaman kalau kita compile. Ya, pasti Pak, pasti. Kita dukung. Jalan sudah terbuka lebar, kesuksesan ada di tangan Anda masing-masing. Silahkan kalau Anda ingin ingin mendaki ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, jalan sudah dibuka, kembali kepada diri Anda masing-masing. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Odang, Bang Afta, Ya. Bang Apa, Sama-sama, Pak Alek, Bang Joy, atas waktunya malam ini. Semoga wawasan ini membawa kita ke pemikiran yang lebih baik lagi, supaya bisa merubah cara-cara lama menjadi cara yang lebih elegan dan lebih baik lagi. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.